pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Hadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Merauke, ribuan warga abai protokol kesehatan. Banyak siswa dan guru terpapar COVID-19 di Merauke, pembelajaran tatap muka belum di-stop. 5 jenazah korban pembakaran diskotik Double O Sorong teridentifikasi. Ribuan warga memadati lapangan kapsul waktu Merauke Ahad kemarin. Mereka larut dalam kegembiraan saat menyaksikan pesta kembang api yang digelar Panitia HUT Kota Merauke ke-120. Warga seolah melupakan varian Omikron yang saat ini tengah mengancam warga Merauke dengan jumlah kasus yang naik hingga 3 kali lipat. Warga terlihat berdesak-desakan, bahkan sebagian tidak menggunakan masker. Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan mengatakan sudah berkali-kali mengingatkan warga agar tidak berkerumun, namun tidak digubris. Apalagi tidak ada petugas yang mengatur warga. Ini varian baru yang harus kita waspadai. Kita berharap semua dalam protokol kesehatan. Pada malam hari ini kita sepakat semua pakai masker, jaga jarak. Tetapi bagaimana jaga jarak? Itu sudah rapat begini, rapat sekali. Oleh karena itu, kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT agar kita semua, seluruh keluarga masyarakat di Kabupaten Merauke, kondisinya sehat walafiat, masih diberi umur yang panjang yang berkah untuk masyarakat di Kabupaten Merauke, masih bisa melihat anak cucu kita lebih lama lagi. Puncak perayaan HUT Kota Merauke sengaja digelar di lapangan terbuka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun masa yang membludak serta perencanaan yang tidak matang malah menyulitkan Pemda mengatur warga sesuai dengan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Proses belajar mengajar secara tatap muka di SMP Negeri 2 Merauke terpaksa dihentikan karena salah seorang murid di sekolah tersebut terpapar COVID-19. Kepala SMP Negeri 2 Merauke Maila Yaterok mengatakan pihak sekolah sudah melapor ke Dinas Pendidikan terkait penghentian proses PTM di sekolah. SMP Negeri 2 Merauke baru 2 minggu menggelar PTM setelah salah satu siswa sekolah ini terpapar COVID-19. Namun sekolah ini kembali harus meliburkan siswa dan belajar secara daring. Rencananya PTM akan dimulai kembali 21 Februari mendatang. Kami SMP Negeri 2 mulai libur dari hari ini tanggal 14 sampai dengan hari Sabtu. Dan akan masuk kembali tanggal 22, tanggal 21 dengan sistem tatap muka terbatas. Mengapa kita meliburkan siswa? Karena salah satu guru terinfeksi virus Omikron, sehingga kami membutuhkan sterilisasi kembali sekolah ini. Selama masa libur, SMP Negeri 2 akan melakukan sterilisasi termasuk siswa dan semua dewan guru yang diketahui kontak dengan siswa yang terpapar. Masuknya varian Omikron menyebabkan sejumlah sekolah di Merauke ditutup. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena proses belajar menjadi terganggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembelajaran tatap muka di Merauke saat ini masih tetap diberlakukan di tengah penyebaran COVID-19 yang mengganas. Kepala Dinas Pendidikan Merauke bahkan menginstruksikan sekolah di mana siswa dan guru belum terpapar COVID-19 agar tetap melanjutkan PTM. Seperti SD Agustinus Bampel Merauke, siswa di sekolah ini masih belajar secara tatap muka seperti biasa, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kepala SD Agustinus Bampel Merauke Monika Simamarta mengatakan pihaknya tetap menggelar belajar mengajar seperti biasa mengikuti instruksi Dinas Pendidikan. Kita menerapkan protokol kesehatan itu secara ketat. Nah, dan kita juga menganjurkan kepada orang tua kalau anak flu, batuk dan sebagainya cepat berobat dan tidak sekolah. Mengingat bahwa kita masih pembelajaran tatap muka. Memang sampai sekarang baik siswa maupun guru di sini belum ada yang terpapar. Bukan berarti kita karena tidak terpapar bisa saja buat apa begitu, tidak. Kita tetap saja mengantisipasi. Nah, tetap dengan pembelajaran tatap muka, tetapi tetap saja kita memantau perkembangan zaman, perkembangan situasi begitu. Situasi ya. Iya. Suster, untuk sekarang ini belum ada perintah dari Dinas Pendidikan sendiri untuk melakukan libur atau daring kembali? Begini, sudah ada surat edaran dalam arti bagi yang sudah terkonfir terpapar, nah itu akan ditutup untuk sementara dan dilakukan proses daring. Sudah ada Bapak. Sudah ada, ya. Nah iya, jadi kita tetap mengantisipasi. Dalam arti di sini kan belum ada. Belum ada, dan ya. kita kerjasama tetap dengan orang tua. Iya. Jadi di sini orang tua ya udah masih terus suster, kita tetap menjaga anak begitu. Nah, dengan pelajaran PTM ini kemudian ada pembatasan dilakukan di sekolah ini? Tetap Bapak dilakukan. Seperti jadi apa ada, itu? Misalkan seperti karena sudah ada terakhir ini semakin meningkat, yang beberapa waktu lalu kita sudah buat upacara, sudah buat senam pagi. Akhirnya sekarang tidak kita ya. langsung masuk. Kalau ke kelas. untuk jam pelajaran tetap Bapak. dengan tetap. jadwal itu ya, iya, full ya. Iya. Dan di sini memang jam masuk dengan jam pulang kita sudah kerjasama dengan orang tua, jadi pulang orang tua sudah langsung Jemput ya. Iya, begitu. Saat ini sudah ada 9 sekolah yang pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan karena ada siswa dan guru yang terpapar COVID-19. Pemda sejauh ini belum bisa mengambil keputusan untuk menghentikan PTM, kendati jumlah angka kasus aktif hampir menembus 200 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lima jenazah korban pembakaran diskotik Double O Sorong akhirnya berhasil diidentifikasi tim DVI Mabes Polri Senin kemarin. Kelima jenazah tersebut teridentifikasi berkat metode tes DNA. 4 jenazah langsung diberangkatkan ke kampung halaman mereka masing-masing, sementara 1 jenazah dimakamkan di Sorong. Duka mendalam dirasakan keluarga saat jenazah dibawa ke Bandara Deo. Mereka sangat terpukul karena menjadi korban yang tidak bersalah dalam bentrokan beberapa waktu lalu. Dengan teridentifikasi kelima jenazah tersebut, berarti sudah 15 jenazah yang berhasil diketahui identitasnya. Tinggal 2 jenazah yang masih dalam penanganan. Hasil identifikasi korban kebakaran DO di Sorong Kota berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Yang pertama, korban dengan DNA postmortem nomor 0004 ini dibandingkan dengan DNA antemortem pembanding kakak kandungnya dengan nomor AM0004 teridentifikasi sebagai Yandra Firman, jenis kelamin laki-laki. Ini teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Yang kedua, DNA postmortem dengan nomor label 0006 ini di-matchingkan dengan DNA antemortem adik kandungnya dengan nomor AM0016 teridentifikasi sebagai Mahfud Basuni, jenis kelamin laki-laki, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Dan yang ketiga dengan nomor label DVI 0012 ini disandingkan dengan DNA antemortem nomor 0019 dari kakak kandungnya. Ini teridentifikasi atas nama Aidit Triputra, jenis kelamin laki-laki. Ini teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Sehingga sampai dengan saat ini dari 17 korban sudah teridentifikasi 15 korban yang nanti akan diserahkan ke keluarganya. Tersisa 2 korban lagi yang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium DNA. Hingga kini polisi telah menahan 14 tersangka dan masih terus mengejar pelaku pembakaran yang masih buron.
Bentrokan berdarah antar warga pecah di Kota Sorong, Papua Barat 25 Januari lalu. Akibat bentrokan, 18 orang tewas. Salah seorang tewas dibacok, sementara 17 orang lainnya meninggal dunia karena terjebak di dalam tempat hiburan malam yang dibakar. Bentrokan dipicu ketika seorang warga asal Ortega dibacok sekelompok warga Pelai tepat di depan tempat hiburan malam. Warga Ortega tidak terima dan mereka kembali mendatangi lokasi dan menyerang warga Pelai. Warga Ortega kemudian membakar kendaraan yang berada di halaman parkir tempat hiburan malam sehingga 17 karyawan dan pengunjung bernasib naas. Mereka tidak sempat keluar dan akhirnya ikut terbakar. Tubuh korban ditemukan di lantai 2 tempat hiburan malam. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Harga daging ayam potong di Mimika saat ini kembali melonjak naik. Ayam potong yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp43.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga ayam ini sudah terjadi sejak pekan lalu bersamaan dengan kenaikan harga sembako. 1 bulan naiknya ayam. Iya, mau hampir 1 bulan. Berapa sekarang dijual? Inceran sekarang 23 per kilo kan? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 35. Nah, sesudah 35 naik lagi 38. Nah, melonjak lagi 43 hari. Sekarang per ekornya beda-beda, ada yang 50, ada yang 40, ada 65, tergantung besarnya ya. Ada yang begini 60 mah. Besi ayam. Saat ini ayam potong di Mimika rata-rata didatangkan dari kota Surabaya. Meski saat ini harganya mahal, pedagang mengaku ayam potong tetap laku keras karena diminati warga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan aturan baru tentang pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan tersebut menyebutkan, yakni pencairan dana JHT bisa dilakukan saat yang bersangkutan berusia 56 tahun. Keputusan ini menuai pro dan kontra, termasuk sejumlah karyawan perusahaan swasta di Merauke. Mereka menilai sistem baru pencairan dana JHT tersebut tidak masuk akal. Hari tua yang mengharuskan harus 56 tahun untuk mendapat klaim, menurut Ibu sendiri selaku karyawan seperti apa, Ibu? Setuju enggak? Enggak, Pak. Alasannya kenapa enggak setuju, Ibu? Karena apa tadi? Terlalu lama kalau harus nunggu 58 tahun. Terus yang kedua, belum tentu perusahaan kita eksis ya. Eksis, Harusnya apa lagi, Bu, kira-kira yang Ibu enggak setuju? Alasannya apa ya? Ya kan kita BPJS itu kan dipotong gaji. Jadi maunya kita kalau kita resign, kita bisa pakai untuk buka usaha. Nantinya kan akan diklaim setelah umur 56 tahun termasuk masa pensiun. Nah, kalau Ibu sendiri selaku karyawan apa setuju enggak? Tidak, Pak. Alasannya kenapa, Ibu? Alasannya karena kalau kita resign kan pengennya dapat uang dari BPJS. Jaminan itu ya. Iya. Kalau tunggu 56 tahun terus kita gimana kalau udah resign gitu. Hal yang lain kira-kira seperti apa alasannya? Iya. Belum tentu juga kita bisa hidup juga sampai umur segitu, Pak. Jadi pada dasarnya tidak setuju ya? Tidak setuju. Penolakan aturan baru JHT ini masih terus terjadi di berbagai daerah, bahkan buruh berencana akan turun ke jalan untuk memprotes Kementerian Tenaga Kerja dan menuntut merevisi kembali aturan tersebut. Sementara Menteri Tenaga Kerja mengatakan aturan pencairan dana JHT baru tersebut untuk kepentingan pekerja agar memiliki tabungan di hari tua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. COVID-19 yang saat ini tengah mengganas menyebabkan 9 sekolah di Merauke terpaksa ditutup karena sebagian besar guru dan siswa terpapar COVID-19. Di 9 sekolah tersebut tercatat ada 20 siswa yang terpapar COVID-19, sehingga selama 2 pekan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dihentikan. Dinas Pendidikan Merauke belum berencana untuk menutup seluruh sekolah karena vaksinasi saat ini tengah gencar dilaksanakan, khususnya terhadap anak. Pak, di Merauke dan murid yang terpapar COVID ini, Pak? Data terakhir kami belum terima sampai hari ini, tapi untuk sekolah sekarang untuk 9 sekolah memang terpapar COVID, baik siswa maupun guru. Nah, untuk Kabupaten Merauke kami sudah keluarkan edaran
untuk sekolah-sekolah yang memang sudah kena COVID libur. Libur dalam arti bahwa mereka 1 minggu sampai 2 minggu. Dan semua diwajibkan untuk gurunya harus swab duluan. Kalau memang guru udah kena, sehingga semua harus diproses dengan baik. Lebih khusus lagi karena COVID ini istilahnya kau jaga saya jaga kau, maka setiap kelas kami ada membuat tim COVID, yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara, sehingga memperhatikan bagaimana maskernya, bagaimana jaraknya, bagaimana cuci tangan. Dan ini baik Bapak Ibu guru maupun siswa tetap diberikan porsi seperti itu. Nah, untuk semua sekolah kami sudah turunkan edaran. Kenapa tidak libur serempak seluruhnya? Karena sementara proses vaksin sedang berjalan. Ketika vaksin berjalan, ketika sekolah tersebut dapat dikatakan bahwa COVID, maka kita segera meliburkan. Nah, ini sementara proses sedang berjalan. Mudah-mudahan nanti jadwalnya proses berjalan sudah selesai, kami akan memperhitungkan totalnya berapa guru, berapa siswa yang terpapar karena COVID. Kalau sekarang ini berapa banyak Pak yang Bapak ketahui sendiri? Kalau saya untuk sementara sekarang ini untuk 9 sekolah yang ada, rata-rata siswa sudah di atas 20-an yang kena dan guru sekitar 10 orang Pak ya. Dan ini sementara lagi tetap proses berjalan terus karena sementara lagi menuju kepada proses untuk vaksin. Jadi kenapa kami belum libur sekolah lain? Di dalam proses yang ada kami tetap menekankan supaya vaksin tetap berjalan terus, sehingga ketika temu vaksin di sekolah itu kalau ada guru terpapar atau siswa kami terserah liburkan. Tetapi orasi kita kembali lagi dengan pola lama. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Merauke dalam sepekan meningkat 3 kali lipat. Saat ini 189 orang dirawat di rumah sakit dan sebagian besar menjalani karantina mandiri. Masuknya varian Omikron ke Merauke menyebabkan penularan COVID-19 menjadi semakin cepat dan meluas. Warga diminta waspada dan tidak mengendorkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Capaian vaksinasi di Kabupaten Merauke ternyata mendapat pujian berbagai pihak. Merauke menjadi daerah terbaik dalam capaian target vaksinasi COVID-19 se-Papua. Kapolda mengatakan selama ini Pemda telah bekerja keras dalam bersinergi dengan semua pihak melaksanakan vaksinasi sehingga capaiannya bisa mencapai 88% dari target yang ditentukan. Dia harus bisa menjadi contoh, menjadi trigger bagi semua kabupaten yang ada. Awal-awal COVID, Merauke ini sangat cukup tinggi dia COVID-nya. Tetapi dengan pola penanganan oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati dengan semua stakeholdernya, yang di dalam juga ada motor TNI Polri, itu bisa melakukan lompatan-lompatan luar biasa untuk penanganan COVID. Ini patut kami bersyukur dan berterima kasih. Merauke luar biasa cepatnya menuju PON, dan setelah PON dia sekarang malah di depan dia memimpin untuk pelaksanaan vaksin pertama. Mudah-mudahan saya berharap nanti di akhir bulan Februari itu bisa tembus di 90. Supaya nanti kabupaten lain juga yang masih belum ini, ya klaster-klaster PON juga bisa naik, nanti yang mengikuti bisa cepat. Supaya apa? Kalau sudah cepat ya kami seperti yang contoh di Jawa. Omikron dia naik, tetapi karena tingkat vaksinnya cukup tinggi, Jakarta itu sudah 130%. Itu ya sama seperti orang OTG. Ya saya berharap kita di Papua juga jangan sampai terlena dengan setelah PON tidak ada klaster PON kita lupa. Sehingga ini juga harus bisa menjadikan contoh bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Mudah-mudahan dia bisa memberi rangsangan bagi semua kabupaten lain untuk meningkatkan suntikan vaksin pertama. Mudah-mudahan kedua juga bisa menyusul. Kapolda meminta juga kepada warga meski vaksinasi sudah mencapai target, masyarakat diminta tetap melaksanakan prokes karena pandemi masih mengancam. Capaian vaksinasi Merauke sudah mencapai 88% dari target 124.000 warga, atau saat ini sudah 100.000 warga menerima vaksin. Namun secara keseluruhan, capaian vaksinasi Papua masih berada di urutan terbawah se-Indonesia, yakni baru mencapai 30% dari target 2.500.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan murid SD Impres Sempan Barat, Mimika, Senin kemarin mengikuti vaksinasi anak untuk usia 6 hingga 11 tahun.
Sebelum divaksin, pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi selama 3 hari kepada orang tua murid tentang pentingnya vaksinasi untuk menangkal penyebaran varian Omikron yang juga bisa menyerang anak-anak. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan puskesmas dan dinas pendidikan. Kegiatan imunisasi atau vaksin COVID-19 ini untuk anak-anak SD Sempan yang berusia 6 sampai 11 tahun. Sebelum ada di kegiatan hari ini, kami selama 3 hari memberikan sosialisasi yang menghadirkan praktisi kesehatan dari Puskesmas Pasar Sentral, tetapi juga ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Mereka hadir selama kurang lebih 3 hari memberikan pemahaman, edukasi, sehingga kehadiran orang tua yang membawa anak hari ini adalah suksesnya kita punya kegiatan sosialisasi. Tadinya kami sewa kursi itu aja 150. Kami tidak menyangka membludak. Membludak ini karena artinya menandakan bahwa program sosialisasi ini berhasil. Artinya, kami punya anak usia yang 12 itu hanya ada di kelas 6 dan itu mereka sudah vaksin. Oh, sudah vaksin. Karena kami punya jumlah siswa di sini 833. Nah, kalau kami kurangi yang kelas 6 itu rata-rata yang memang lebih banyak yang sudah 12 tahun ke atas. Jadi dari 118 mungkin yang usia 12 itu mungkin sekitar 50%. 50% berarti. Dalam sosialisasi memang kami menekankan ke sana bahwa ini memang bukan suatu kewajiban bagi anak-anak sekolah di sini. Artinya tidak ada punishment atau semacam hukuman atau nanti kalau tidak vaksin tidak boleh sekolah, tidak ada. Nah, selama sosialisasi ini hanya kami memberikan pemahaman. Vaksinasi terhadap anak tidak mudah karena masih banyak orang tua yang percaya dengan berita miring yang menyebutkan vaksinasi justru membahayakan bagi anak-anak. Ya, kalau ini kan program pemerintah tuh, jadi semua keselamatan dijamin oleh pemerintah. Makanya pada sosialisasi hari apa di sini saya tanya, misalnya kalau setelah vaksin kan kalau anak ada apa-apa, misalnya ada gejala, ada apa-apa, apa pihak sekolah atau dari kesehatan bisa tanggung jawab atau tidak? Karena saya mendengar dari penjelasan dari dokter, katanya vaksin itu bukannya 100% supaya penyakit itu tidak bisa masuk. Kadang juga dia bisa masuk. Tetapi menurut penjelasan dokter hanya itu sebagai misalnya dia masuk hanya satu kekebalan saja. Satu kekebalan. Terus bilang oke, saya akhirnya saya setuju. Saya memang awalnya pada itu saya agak protes, masalahnya anaknya di bawah umur. Nah, masalahnya di bawah umur. Tetapi saya pulang ke rumah saya pikir-pikir mungkin ada bagusnya. Karena anak-anak ini suka bermain yang cakar, yang kotor, makan yang lebih bebas. Ya, mungkin ada baiknya. Kita berdoa saja kepada Tuhan, mungkin itu ada perlindungan Tuhan tersendiri. Kalau memang itu hal yang baik. Vaksinasi anak juga akan dilakukan di seluruh sekolah untuk mencegah tingkat penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan sekolah, sehingga proses belajar mengajar secara tatap muka dapat berjalan lancar dan aman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.